Assalamualaikum Pak Deden. Di sini saya dan Ananda akan mempresentasikan tentang video pembelajaran Microsoft Access. Kami berdua mewakilkan kelompok kami yang beranggotakan Timothy absen 35, Amanda absen 5, Ananda absen 6, Kaza absen 28 dalam presentasikan video ini, karena yang mengedit video ini adalah Kaza dan Amanda, sehingga kami berdua yang akan mempresentasikannya. Nah, setelah membuka aplikasi, kita akan dialihkan kepada page ini. Di sini kita akan memencet blank database dan nama filenya akan di-rename menjadi data siswa informatika. Setelah di-rename, kita langsung pencet create. Nah, kemudian saat kita masuk di page yang baru, table ini akan kita close karena kita harus bikin table baru. Untuk membuat table tersebut, kita pergi ke create, kemudian kita pencet table design. Nah, kemudian field name-nya akan kita beri nama nomor induk. Dan setelah itu data type-nya akan kita ubah menjadi number karena nomor induk berupa angka. Nah, karena nomor induk siswa berbeda-beda, maka kita akan memencet mouse bagian kanan dan setelah ada option itu kita memencet primary key. Kemudian di kolom berikutnya kita akan mengisi dengan nama dan pastinya menggunakan teks. Kemudian di kolom ketiga kita mengisinya dengan jenis kelamin dengan data type lookup wizard. Kemudian akan muncul seperti ini dan kita pencet pilihan kedua, kemudian kita akan pencet next. Nah, setelah kita pencet next, untuk pilihan pertama kita akan masukkan jenis kelamin laki-laki. Dan di pilihan kedua adalah jenis kelamin perempuan. Kemudian next dan finish. Setelah itu di kolom keempat kita akan mengisi dengan alamat yang data type-nya adalah teks. Untuk yang kelima, kita akan isi dengan nomor telepon. Untuk data type-nya sendiri yang digunakan adalah teks. Nah, field size untuk data type nomor telepon ini kita akan menggunakan di 12 karena nomor telepon angkanya ada 12. Setelah itu kita akan naruh foto dengan data type attachment supaya kita dapat memilih foto dari folder di laptop kita. Dan kemudian kita save tabelnya dan kita save dengan nama tabel data siswa. Kemudian pencet OK dan jangan lupa untuk di close supaya kita bisa membuat data berikutnya. Kemudian kita akan membuat form dari tabel data siswa yang tadi kita sudah bikin. Nah, dari sini kita pergi ke create dan kemudian kita akan pergi ke form wizard. Setelah itu semuanya kita pindahkan ke selected field, kemudian kita pencet next dan pilih columnar, kemudian next. Dan namanya kita rename lagi menjadi form data siswa. Kemudian finish. Nah, setelah itu akan muncul bentuk dari form data siswa. Kemudian kita pencet design view. Dan dari sini kita bisa merapikan tulisan-tulisannya, penempatan-penempatannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita pencet tombol logo untuk memasukkan logo SMAN 47. Nah, logo ini akan kita letakkan berdekatan dengan tulisan form data siswa. Dan kita agak gedein supaya logonya kelihatan lebih besar. Nah, kemudian di sini ditambahkan sebuah tombol untuk memudahkan kita pindah-pindah data. Tombol ini ditaruh di kanan bawah. Kemudian kita akan pencet record navigation dan komennya adalah go to previous record. Kemudian akan pencet next terus dan finish. Dan kemudian kita akan menambahkan tombol komen lagi seperti sebelumnya, hanya actionnya kita ganti go to next record dan kemudian kita pencet finish.
Sekarang kita pencet form view. Nah, setelah itu kita akan mengisi data teman-teman kita di form data siswa ini. Nah, kalau sudah selesai, untuk menambahkan data baru, kita bisa pencet new dan akan muncul form data siswa yang kosong untuk menambahkan data-data teman-teman yang lain. Kalau sudah selesai, sekarang kita save dan kemudian kita close. Nah, kemudian kita akan menambahkan tabel baru, kita pencet table design. Nah, field name yang paling pertama, kita akan masukkan nomor induk. Nah, kita pencet lookup wizard karena kita sudah ada nomor induk di data yang sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan pilih yang pilihan pertama, kemudian kita next, pencet tabel yang sudah ada, dan kita pindahkan nomor induk dan juga nama. Kemudian next, ascending yang pertama nomor induk, kemudian next, dan kita uncheck itu boxnya, kemudian next, next, dan finish. Dan kita pencet yes dengan di save dengan nama tabel nilai siswa. Nah, untuk nomor induknya kita jadikan primary key lagi dengan data type number. Kemudian kolom kedua akan kita isi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Data type-nya juga akan diganti dengan number. Kemudian kita isi dengan matematika. Data type-nya diganti dengan number. Kemudian ekonomi. Data type-nya number juga. Dan kita save. Kemudian di close lagi. Setelah itu kita akan membuat form wizard dari tabel nilai siswa. Kita langsung pencet form wizard. Semuanya kita masukin ke selected field dan juga kita ganti form wizardnya menjadi tabular. Kemudian next. Nah, namanya kita ganti jadi form nilai siswa. Kemudian finish. Kemudian sekarang kita akan edit sama seperti di form yang lalu, kita akan memasukkan logo 47 di form nilai siswa ini. Nah, di situ kita tambahin tombol untuk keluar dari form atau dari tabel ini. Kita bikin buttonnya, lalu kategorisnya form operations, actionsnya close form. Next, terus kita finish. Nah, kita letakkan di sini. Kita lihat form view-nya. Nah, disitu kita save dulu. Kita tambahin juga di form data siswa. Di sini kan udah ada next. Di sini kan udah ada next sama previous. Kita tambahin ke desain dulu, desain view. Di sini kita close dulu. Lalu kita tambahin tombol. Sini kategorisnya form operations juga, dan close form, finish. Kita bisa pilihnya. Nah, kita save dan kita form view keluar. Nah, sekarang kita mau buat report dari form nilai siswa. Nah, kita isi dulu form nilai siswanya sebelum kita membuat reportnya.
Kalau sudah selesai, kita save dan kita langsung close. Nah, untuk bikin report dari form data siswanya, kita pergi ke create. Habis itu kita pasti lihat ada kolom report dan kita langsung pencet report wizard. Nah, kita masukin nomor induk, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan foto. Sisanya nggak usah. Nah, habis itu langsung next. Next lagi. Untuk ascendingnya jadiin nomor induk, next. Habis itu pakai yang landscape, next. Namanya kita ganti lagi jadi report nilai siswa. Habis itu finish. Nah, sekarang udah muncul kan semuanya. Tapi di situ fotonya kepotong. Jadi kita harus edit lagi. Sekarang kita masuk ke design view dan kita masukin lagi logo 47 seperti biasa. Tambahin juga button di sini untuk nge-preview dan untuk keluar dari report. Kita di properties ya. Kita ke format. Picture-nya kita ganti dulu jadi preview, terus kita pencet OK. Event-nya kita pencet titik 3 ini. Macro builder, OK. Lalu kita di sini cari preview, print preview. Nah, kita save, lalu kita close. Sini udah ada. Lalu kita tambahin juga button untuk keluar dari report. Kita buat dulu saja. Lalu kita property sheet. Lalu kita format. Untuk ganti fotonya kita pencet titik 3 di sini. Kita cari lambang close menu. Oke. Lalu untuk kita pencet event, on click. Titik 3 sini kita pencet macro building. Lalu di sini kita cari close window. Object type-nya report. Di sini ini report data siswa. Kita save, kita close. Ini kita coba ya. Pencet report view. Kita save. Nah, karena ini kelihatannya masih kurang rapi, agak dempet-dempet, jadi kita akan edit lagi supaya lebih rapi lagi bentuk reportnya. Nah, ini udah mau rapi. Setelah itu kita save dan kita close. Dan sekarang kita akan membuat report dari form nilai siswa. Kita pergi lagi ke report. Lalu kita masukin semuanya dan next. Next lagi. Ascendingnya nomor induk, next. Pencet next. Namanya kita ganti jadi report nilai siswa. Dan kita finish. Nah, sekarang semuanya udah tercantum di sini. Sekarang kita akan edit lagi. Kita mau nambah-nambahin lagi logo 47 dan juga merapikan report dari nilai siswa ini. Dan kita tambahkan logo untuk keluar dari report dan juga untuk preview.
the property sheet. Formatnya untuk ganti picture-nya ketiga, kita cari close window, event, klik enter titik 3, macro builder. Sini kita cari object type-nya report dan object name-nya report name siswa. Lalu kita save, kita close. Lalu kita bikin lagi button untuk preview, print preview. Property sheet, formatnya picture. Kita cari yang print preview aja. Kita pencet event, klik lagi, macro builder, oke. Cari print preview, save, close. Kita lihat report view-nya udah bagus. Lalu kita save, kita close. Nah, kita akan lihat di sini relationship antara form ini relationship-nya. Nah, antara tabel data siswa dan tabel nilai siswa ini ada hubungannya karena sama-sama primary key-nya itu di nomor induknya. Nah, untuk pengertiannya relationship itu apa sih? Relationship itu diagram yang menyatakan hubungan atau korelasi antara satu field di dalam suatu tabel dengan field pada tabel lainnya berdasarkan kunci tertentu. Nah, kuncinya ini ada sama-sama pada nomor induk. Sekarang kita akan membuat query. Caranya kita pergi ke create. Nah, kita pencet query wizard. Terus simple query wizard. Nah, kita masukin nomor induk sama nama dari tabel data siswa. Terus kemudian kita masukin nilai-nilainya dari tabel nilai siswa. Kemudian next. Namanya kita kasih data siswa query. Sekarang kita akan bikin report wizard dari data siswa query-nya. Kita langsung masukin semuanya, habis itu next lagi, ascendingnya namanya kita ganti jadi report nilai siswa query. Sekarang tinggal kita edit dan dirapikan saja. Akan memberikan jumlah dari nilai yang sudah saya masukkan tadi dan juga rata-rata dari nilai tersebut. Caranya kita lebarkan terlebih dahulu. Oh ya, sebelum itu kita beri logo dulu. Setelah itu caranya kita pencet label. Kita tulis di sini. Samakan ukurannya. Untuk tulisannya kita pilih text box yang ini. Di sini kita bisa lihat ada tulisan teks 14. Ini kita hapus saja dan jangan lupa kita harus ingat tadi angkanya berapa karena antara akan digunakan dalam membuat rata-rata nilai. Setelah itu agar bisa menjumlahkan nilainya kita pencet property sheet. Lalu kita pencet format dulu. Kita cari border style agar tidak ada pinggirannya nanti. Pilih yang transparan. Setelah itu kita ke data, control source, kita pencet titik 3. Lalu di sini kita cari mata pelajaran yang tadi sudah kita beri nilai. Jangan yang ada labelnya, cari yang hanya nama mata pelajaran saja seperti bahasa Indonesia, matematika, ekonomi. Lalu kita pencet 2 kali yang ingin kita masukkan. Kita jumlahkan lainnya bahasa Indonesia. Lalu kita
kita tambah yang matematika, tambah lagi dan ekonomi. Kita pencet OK. Kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, ini udah ada jumlahnya. Setelah itu kita akan menambahkan rata-rata sama seperti tadi, gunakan label untuk di page headernya. Rata saja supaya disingkat. Lalu untuk masih kita masukkan ini, kita lihat sini nama teks adalah teks 17. Kita gunakan dalam alternatif nanti. Caranya kita property sheet lagi, kita ulangkan dulu bordernya transparan, lalu kita ke data, control source lagi, kita cari teks. Oh ya, maaf, kita gunakan teks 14 yang tadi, yang sudah saya gunakan pertama kali, teks 14. Kita pencet 2 kali, bagi 3. Kita pencet sini, kita lihat di sini. Ini sudah ada hasilnya. Sebentar ratanya. Untuk kita perlu tambahkan tombol untuk print preview dan untuk keluar. Sama seperti tadi, kita property format picture-nya kita ganti close window. Event-nya kita upload dia. Kita cari yang close window. Object type-nya create report dan reportnya sesuai. Save and close. Lalu kita tambahkan untuk print preview-nya format picture di 3. Lalu kita cari yang cari print, cari preview, lalu kita ketik OK. Event-nya create di 3 macro builder dan kita cari print preview. Di sini print preview, save dan close. Kita sejajarkan. Report view sudah bagus. Lalu kita close. Nah, setelah report nilai siswa query ini selesai, sekarang waktunya kita akan membuat switchboard, yaitu tahap terakhir. Nah, switchboard ini sendiri adalah suatu form navigasi berisi tombol-tombol perintah untuk menampilkan objek database yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kita langsung mulai aja ya. Di atas itu ada Customize Quick Access Toolbar. Kemudian kita pencet. Nah, kita cari ada More Comments. Kita pencet lagi. Terus kita pencet Choose Comments From. Nah, baru kita cari Comments Not in the Ribbon. Nah, ribbon itu yang ada di atas pojok kiri. Kita pencet. Terus kita cari ke bawah sampai kita ketemu Switchboard Manager. Kita add ke ribbonnya, baru kita tinggal pencet OK. Nah, switchboard udah ada kan tuh di atas, kita langsung pencet, baru kita yes. Di situ kita edit terlebih dahulu, namanya kita ganti jadi aplikasi data siswa.
SMAN 47 Jakarta. Baru kita pencet new. Namanya kita jadiin input data siswa. Komennya kita ganti jadi open form in Edmode. Formnya yang form data siswa. Baru kita pencet OK. Kita new lagi. Kita input nilai siswa. Komennya open form in Edmode. Formnya yang form nilai siswa. Pencet OK. Kalau kita pencet new lagi, kita akan masukkan cetak laporan data siswa. Komennya kita pilih yang open report, dan sekarang reportnya yang data siswa. Pencet OK. Lalu kita new lagi, kita masukkan cetak laporan nilai siswa. Komennya kita pilih yang open report juga, dan formnya open report, dan reportnya yang nilai siswa query. Jangan yang report nilai siswa aja, yang nilai siswa query. Pencet OK. Nah, setelah itu kita close. Nah, sekarang kita bisa buka switchboardnya. Nah, itu akan muncul semua aplikasi data siswa SMAN 47 yang tadi udah kita bikin. Dan sekarang mau kita rapi-rapiin lagi supaya terlihatnya lebih rapi dan bagus. Nah, sekarang semua udah selesai. Sekarang kita bisa akses semua datanya satu persatu. Yang pertama kita mau lihat data siswa. Nah, langsung masuk ke form data siswa. Habis itu kita mau masuk ke input nilai siswa. Nah, itu juga langsung masuk ke form nilai siswa. Habis itu kita pergi ke cetak laporan data siswa. Nah, habis itu kita keluar, kita masuk lagi ke laporan nilai siswa, dan langsung masuk juga. Nah, di tahap terakhir ini, kita mau menjadikan semua objek akses menjadi satu, yaitu hanya switchboard saja. Jadi caranya, kita kembali lagi di Customize Quick Access toolbar ini, tanda panah ini, kita pencet More Comments. Nah, lalu kita ke current database. Nah, caranya di sini kita display formnya, kita pencet switchboard saja. Lalu display status bar ini kita uncheck list. Lalu yang display navigation pane ini kita uncheck list. Lalu yang allow for menus uncheck list, dan allow default shortcut menus kita uncheck list. Jadi sini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 yang kita ganti. Lalu kita pencet OK. Nah, setelah itu untuk mengakses switchboardnya aja, kita akan merestart kembali aplikasi dari Microsoft Access ini. Jadi kita save dulu dan kita close aplikasinya. Nah, sekarang semuanya udah ada di switchboard. Nah, itu objek aksesnya udah nggak ada lagi. Jadi untuk mengakses semua datanya, kita bisa langsung pencet datanya yang ada di switchboard. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Kiranya video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.